Jawab Cina usik Natuna TNI AL, 1 yard pun tak akan mundur meski nyawa jadi taruhan. Tentara Nasional Indonesia TNI AL menegaskan teritorial laut Indonesia tidak bisa ditawar-tawar lagi kendati nyawa menjadi taruhannya, termasuk mempertahankan Laut Natuna Utara. Melalui Kepala Staf Angkatan Laut KSAL Laksamana Yudo Margono meminta prajuritnya untuk tetap mempertahankan wilayah Indonesia yang merongrong kedaulatan dan mengganggu kepentingan negara di Laut Indonesia. Terkait dengan Laut Natuna Utara, Laksamana Yudo Margono menegaskan tidak akan mundur sejengkal pun karena menyangkut kedaulatan dan kehormatan bangsa. 1 yard pun tidak akan mundur, karena tidak ada tawar-menawar untuk urusan yang menyangkut kehormatan dan kedaulatan bangsa. Prinsip ini harus kita pegang teguh selamanya, meskipun nyawa yang menjadi taruhannya, kata Yudo Margono melalui kanal YouTube TNI AL seperti yang dikutip Indozone pada Selasa. Menurutnya, membangun kekuatan armada kapal perang yang tangguh harus dilakukan untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia, khususnya di lautan. Armada kapal perang adalah sebuah keniscayaan. Kita akan membangun kekuatan armada yang mampu menjaga Laut Nusantara dari Sabang sampai Merauke, kekuatan armada yang deru mesinnya terdengar di Laut Mediterania, armada yang ular-ularnya berkibar di Laut Natuna Utara dan di setiap jengkal perairan Indonesia. Sebutnya dalam pidato di upacara Hari Armada RI tahun 2021 di Kormada 2, Surabaya. Dia menegaskan sebagai prajurit Armada RI harus siap setiap saat dalam menjalankan amanat rakyat untuk menjaga kelautan Nusantara. Bung Karno dalam pidatonya, bangsa Indonesia tidak bisa jadi bangsa yang kuat dan negara yang kuat jika tidak bisa menguasai samudra, jelas Yudo. Dia menegaskan armada RI harus dilengkapi dengan kapal perang yang mumpuni dan modern, meski membutuhkan waktu, serta biaya yang tidak sedikit. Yudo juga meminta prajuritnya mencintai dan merawat kapal perang serta berlatih. Buktikan kepada rakyat Indonesia bahwa kalian layak menyandang predikat sebagai kesatria perkasa di tengah samudera, jelas Yudo. Sebelumnya Cina dinilai telah berani mengambil langkah dengan mengusik kedaulatan Indonesia dengan perpintaan untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah maritim di Laut Natuna Utara. Perairan laut itu juga diklaim oleh Cina sebagai wilayahnya. Lautnya di Laut Cina Selatan dianggap dengan 9 garis putus-putus atau Nendas Line. Permintaan ini belum pernah terjadi sebelumnya, hingga meningkatkan ketegangan atas sumber daya alam antara kedua negara di wilayah strategis dan ekonomi global yang saat ini sedang bergejolak. Satu surat dari diplomat Cina kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan jelas mengatakan kepada Indonesia untuk menghentikan pengeboran minyak lepas pantainya di Laut Cina Selatan. Muhammad Farhan, seorang anggota DPR RI, dimintai arahan terkait dengan surat dari diplomat itu dengan tegas menolak aktivitas pengeboran minyak lepas pantai. Jawaban kami sangat tegas bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami, kata Farhan seperti yang dilansir dari Reuters pada Kamis. Cina mengusik eksplorasi minyak dan gas Indonesia di Laut Natuna Utara dengan dalih itu adalah wilayahnya. Beijing juga melakukan hal yang sama terhadap Malaysia di perairannya di Laut Cina Selatan. Sikap Beijing itu bertolak belakang dengan janji Presiden Xi Jinping pada bulan lalu bahwa Cina tidak mencari hegemoni dan tidak akan menindas tetangganya di Asia Tenggara. Ketika kata-kata itu keluar dari bibir Xi Jinping, kapal Coast Guard Cina melakukan hal yang sebaliknya. Kuala Lumpur telah memanggil utusan Cina 2 kali tahun ini untuk memprotes campur tangan Beijing dengan upayanya untuk mensurvei perairan Malaysia untuk gas dan minyak. Sedangkan terhadap Indonesia, Beijing juga memprotes dan meminta Jakarta untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas di dekat Kepulauan Natuna dengan alasan itu berada di dalam wilayah yang diklaim Cina. Beijing kemudian mengirim kapal survei yang ditemani oleh kapal Coast Guard dan Angkatan Laut. Lembaga think tank Asia Maritime Transparency Initiative yang berbasis di Washington mengatakan kapal eksplorasi yang beroperasi di perairan Malaysia telah lama menjadi sasaran taktik pemaksaan semacam itu. Namun Beijing tahun ini mulai memperluas taktiknya ke perairan Indonesia. Analis AMTI, Giorgio Ripoling, mengatakan Beijing telah menjadi semakin berani selama setahun terakhir setelah menyelesaikan benteng pulau bersenjatanya di Kepulauan Spratly. Kepulauan itu bertindak sebagai landasan
peluncuran untuk milisi nelayan, Coast Guard, dan Angkatan Lautnya jauh ke Laut Cina Selatan bagian selatan. Sedangkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengunjungi negara-negara Asia Tenggara termasuk akan ke Indonesia sesuai yang direncanakan dalam upaya untuk menyatukan oposisi terhadap intimidasi Cina yang membahas perjanjian ekonomi Indo-Pasifik baru yang dipimpin Amerika Serikat. Laut Cina Selatan telah menjadi medan pertempuran karena Cina berusaha mengamankan pusat perikanan, perdagangan, dan energi yang strategis. Beijing mengklaim 85% laut di bawah klaim peta kunonya 9 Dasline yang dibuat pada 1940-an. Upaya untuk membenarkan klaim Cina berdasarkan kepemilikan historis ditolak oleh pengendalian arbitrasi internasional. Beijing mengabaikan putusan pengadilan itu, bersikeras tidak ada pengadilan selain pengadilan Cina yang memiliki yurisdiksi atas laut. Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Taiwan telah lama menuduh Beijing menggunakan kapal-kapal milisi nelayan paramiliter untuk menegakkan klaimnya atas bagian besar wilayah Laut Cina Selatan. Semua negara itu juga memiliki upaya untuk memanfaatkan cadangan minyak dan gas di perairan mereka yang ditentang Cina secara agresif. Tapi ini adalah pertama kalinya Indonesia menghadapi oposisi Cina seperti itu. Pauling mengatakan baik Malaysia maupun Indonesia tidak berusaha untuk mempublikasikan perilaku buruk Cina seperti yang dilakukan Vietnam dan Filipina. Tetapi meningkatnya kerusakan internal pada perjuangan teritorial telah melihat perubahan ini. Malaysia menjadi lebih vokal dalam 2 hingga 3 tahun terakhir, meskipun masih menghindari pembicaraan tentang sebagian besar kasus penindasan Cina karena tidak banyak yang bisa dilakukan untuk menghentikannya, kata Pauling. Dan Indonesia meskipun telah menjadi sangat kurang vokal dalam beberapa bulan terakhir daripada terakhir kali ada penindasan Cina skala besar, telah merilis rincian tuntutan Cina yang memberatkan. Diplomat Cina telah mengirimkan surat ke Jakarta yang memerintahkan untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas di dekat Pulau Natuna di ujung paling selatan Laut Cina Selatan. Anggota Parlemen Indonesia Muhammad Farhan, anggota Komite 1, mengatakan Indonesia menolak untuk mematuhinya. Jawaban kami sangat tegas bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu hak kedaulatan kami, katanya. Proyek tersebut beroperasi di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia sepanjang 370 km sebagaimana didefinisikan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982. Beijing adalah penandatanganan perjanjian itu. Itu adalah langkah yang berisiko. Indonesia adalah klien terbesar Cina di bawah Belt and Road Initiative. Jakarta telah berusaha untuk sediam mungkin karena jika bocor ke media manapun, itu akan menciptakan insiden diplomatik, kata Farhan. Dalam beberapa tahun terakhir, milisi nelayan Beijing secara teratur mengganggu ZEE Indonesia. Tetapi kebuntuan baru yang dimulai pada bulan Juni adalah pertama kalinya berusaha untuk memblokir operasi pengeboran komersial. Surat protes awal Cina diikuti oleh tuntutan berulang untuk menghentikan pencarian di dalam wilayah Blok Tuna di Laut Natuna. Farhan mengatakan Cina juga mengirim surat protes atas latihan darat militer Agustus antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ini adalah pertama kalinya protes semacam itu dilakukan meskipun acara tersebut diadakan sejak 2009.